Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope you are always fine. So today we enter the 7 meetings of English subjects, and for today we have a different material with last week, and the material for today is the functions of the things. But before starting our lesson today, let's pray together. Done. So, what is our lesson plan for today? And the lesson plan for today is menyebutkan fungsi dari beberapa benda yang ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini itu sangat simpel karena kita hanya akan mempelajari cara menyebutkan fungsi dari beberapa benda yang ada di sekitar kita dalam bahasa Inggris. Jadi kita tinggal hanya melihat, oh itu adalah kursi. Kira-kira apa fungsi dari kursi itu? Nah, kalau bahasa Indonesia kan kita lancar. Jadi kira-kira bagaimana kalau dalam bentuk bahasa Inggris? Jadi itu saja untuk lesson plan hari ini. Nah, seperti yang tadi Miss sebutkan, kalau pelajaran hari ini itu sebenarnya sangat simpel karena kenapa? Kita hanya menyebutkan fungsi atau kegunaan dari beberapa benda yang kita lihat atau dari beberapa benda yang ada di sekitar kita. Jadi di sini ada the function of the things, fungsi atau kegunaan beberapa benda. Di sini ada 3 contoh benda. Jadi yang pertama itu ada chairs, artinya kursi. Nah, kira-kira apa kegunaan kursi itu? Kita bisa apa di kursi itu? Jadi di sini contohnya ada we sit on it. Kita duduk di atasnya. Jadi kegunaannya kursi adalah untuk diduduki. Jadi sekali lagi, chairs, we sit on it. Kursi kegunaannya kita bisa duduk di atasnya atau untuk diduduki. Kemudian yang kedua ada bed. Bed artinya tempat tidur. Jadi apa kegunaannya? To sleep atau we sleep on it. Untuk tidur. Nah, otomatis untuk tidur namanya juga tempat tidur. Kemudian we sleep on it. Kita bisa tidur di atasnya. Jadi kegunaannya itu kita bisa tidur di atas tempat tidur itu. Kemudian yang terakhir ada bag. Artinya tas. We save books in it. Kita menyimpan banyak buku di dalamnya. Atau bisa juga we save several things in it. Kita bisa menyimpan banyak benda di dalamnya. Contohnya, kita bisa menyimpan buku, pulpen, pensil, alat-alat tulis lainnya, atau perlengkapan sekolah lainnya. Itu bisa juga ditulis di sini sebagai kegunaan dari tas itu sendiri. Tapi di sini kita hanya menyebutkan salah satu kegunaannya saja yang paling umum seperti itu. Jadi contohnya kayak kursi untuk diduduki, tempat tidur untuk tempat tidur atau ditiduri, kemudian tas untuk menyimpan buku atau banyak hal. Jadi ini adalah beberapa contoh tentang bagaimana cara menuliskan fungsi-fungsi dari benda yang kita lihat atau yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuatkan kalimat, dan di dalam kalimat itu kita mendeskripsikan benda sekaligus menyebutkan kegunaan dari benda tersebut. Jadi di sini ada 3 contoh kalimatnya, di mana kita mendeskripsikan sebuah benda sekaligus menyebutkan kegunaannya. Jadi contoh yang pertama di sini ada kalimat it's very comfortable, I sit on it. Ini sangat nyaman, saya duduk di atasnya. Nah, otomatis kita bisa menebak apa yang dideskripsikan di sini dan kegunaan apa yang dia sebutkan di sini. Jadi yang dideskripsikan di sini adalah sofa, dan dia juga menyebutkan apa kegunaan sofa itu. Jadi katanya sofanya itu nyaman, kemudian dia duduk di atasnya. Jadi sofa itu nyaman dan kegunaan sofa itu adalah untuk dia duduki. Kemudian untuk contoh yang kedua, it's an interesting book, I read it every day. Ini adalah buku yang menarik, saya membacanya setiap hari. Jadi yang dideskripsikan di sini adalah buku yang katanya sangat menarik sehingga dia membacanya setiap hari. Jadi apa kegunaan buku? Itu untuk dibaca. Kemudian contoh yang terakhir, mendeskripsikan dan menyebutkan fungsi. This is a bowl. It's round. We put soup
into it. Jadi katanya ini adalah sebuah mangkuk. Ini bundar, kita menuangkan sup di dalamnya. Jadi katanya ini mangkuk. Mangkuknya itu berbentuk lingkaran atau bundar. Itu adalah pendeskripsian tentang mangkuk. Kemudian kegunaannya mangkuk adalah kita bisa menyimpan sup di dalamnya. Jadi kegunaannya adalah untuk menyimpan sup atau berbagai macam makanan yang lainnya. Jadi ini adalah beberapa contoh kalimat di mana di dalam kalimat itu kita mendeskripsikan benda dan juga sekaligus menyebutkan fungsi dari benda yang dideskripsikan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke assignment atau di tugas kalian. Jadi tugas kalian bagi yang punya buku paket, silahkan buka buku di halaman 144 and 145. Jadi ini tugas kalian ya, yang dua ini. Jadi kalian hanya perlu mengisi tabel tersebut di mana di bagian the things itu kalian hanya perlu menuliskan nama-nama benda yang ada di gambar tersebut. Jadi di situ ada ruang kelas, kalian tuliskan semua benda yang ada di ruang kelas itu. Nah, di sini di tabelnya hanya 8 nomor. Tapi di sini di gambarnya itu lebih dari 8 benda. Jadi kalian perlu menambahkan nomornya sesuai dengan jumlah benda yang ada di gambar tersebut. Jadi bukan hanya 8 saja. Kemudian di sampingnya itu kalian mengisi kegunaan dari benda tersebut. Jadi di bagian kolom what we use them for itu kalian isi kegunaan atau fungsi dari benda tersebut. Di sini sudah ada contohnya ya. Jadi yang pertama the things-nya itu chairs, kursi. Kemudian what we use them for itu adalah we sit on it. Jadi fungsi dari kursi adalah kita duduk di atasnya. Jadi untuk yang seterusnya itu kalian isi sesuai jumlah benda yang ada di gambar di sampingnya, gambar ruangan kelas tersebut. Jadi itu saja tugas kalian untuk hari ini. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Jadi kalau masih ada yang masih belum dipahami atau masih kurang dipahami, kalian bisa tanyakan langsung ke Miss. Kemudian jika kalian sudah paham mengenai materi ini, silahkan kerjakan langsung tugasnya, dan jika sudah selesai, kirimkan ke grup WA Bahasa Inggris. Oke, thanks for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.